Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel White Andreas. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan membahas tentang bagaimana cara mendaftar peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Apa-apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana cara proses pendaftarannya. Mari kita simak video berikut ini. Oke Bapak Ibu guru hebat, yang pertama kita buka dulu Google Chrome ya Bapak Ibu ya, atau Mozilla, terserah Bapak Ibu mau menggunakannya. Yang pertama kita untuk mengetahui proses pendaftarannya, cara mendaftarnya, itu semua ada di web PPG itu sendiri Bapak Ibu. Nah, untuk linknya nanti bisa Bapak Ibu lihat di deskripsi, nanti akan saya cantumkan di situ. Nah, yang pertama kita harus masuk dulu ke website ppg.kemdikbud.go.id. Nah, ini webnya. Nah, ini Bapak Ibu tampilan website ppg.kemdikbud.go.id Bapak Ibu ya. Nah, jadi semua informasi mengenai PBG dalam jabatan ataupun PBG prajabatan Bapak Ibu ya. Nah, apa sih itu PBG dalam jabatan, apa sih itu prajabatan, bedanya? Secara singkatnya, kalau PBG dalam jabatan itu khusus untuk guru Bapak Ibu ya, dan biayanya itu ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan PBG prajabatan itu bukan guru bisa mengikuti. Misal dia setelah lulus kuliah belum menjadi seorang guru, tetapi bisa mengikuti PPG, tetapi dengan biaya mandiri Bapak Ibu ya. Nah, untuk kali ini kita bahas tentang PBG dalam jabatan. Nah, dalam PPG dalam jabatan ini informasinya semua kita bisa lihat di website ppg.kemdikbud.go.id Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu silakan aja lihat di beritanya sini Bapak Ibu ya. Ini berita terbaru yaitu tanggal 5 Februari 2022. Pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru. Nah, ini coba kita simak Bapak Ibu ya. Nah, ini kayak tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini semua informasi Bapak Ibu mengenai PPG itu semua ada di website ini Bapak Ibu. Dulu ya, waktu tahun anggap saja 2019 2020 itu informasi PPG itu di website Sergur namanya Bapak Ibu ya, Sergur. Nah, sekarang sudah beralih ke website ppg.kemdikbud.go.id. Nah, jadi semua informasi mengenai PPG baik dalam jabatan maupun prajabatan Bapak Ibu bisa mengaksesnya di sini agar tidak ketinggalan informasi. Nah, seperti yang sekarang ini yang lagi rame Bapak Ibu ya, tentang proses nanti registrasi ya bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar PPG dalam jabatan tahun 2022. Oke, kita bisa lihat di penjelasan sini Bapak Ibu ya, kita langsung sini. Nah, sebelum kita meregistrasi ya, atau kita melakukan registrasi nantinya di web PPG juga Bapak Ibu ya, menggunakan akun SIM PKB nanti loginnya. Nah, apa saja sih persiapan yang harus kita lakukan? Nah, ini persiapan untuk seleksi administrasi sendiri itu ada 5 poin di sini Bapak Ibu ya. Yang poin pertama itu data calon peserta itu berdasarkan hasil pemakaian data ya, Dapodik tanggal 30 Januari 2022. Nah, terus ini di poin 2 ini ada kabar gembira Bapak Ibu ya. Di sini selain guru yang diangkat sampai tanggal 31 Desember 2015, ada juga di poin B-nya yaitu guru yang diangkat mulai 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Nah, jadi Bapak Ibu ya, dulu di tahun 2021 lah, anggap aja 2019, 2020, 2021 itu yang dijaring ya Bapak Ibu ya, yang diseleksi hanya guru yang masa kerjanya maksimal di Desember 2015.
Nah, sekarang sudah ada penambahan kuota untuk masa kerja yang guru di atas TMT-nya ya, yang di atas tahun 2015, yaitu per 1 Januari 2016 sampai 1 Januari 2019. Jadi alhamdulillah ya. Nah, terus yang poin ketiga, ada juga proses penjaringan untuk peserta program PLPG Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang merasa peserta PLPG yang sudah pernah UTN tetapi tidak sebanyak 4 kali, itu nanti akan bisa mengikuti proses PPG Bapak Ibu ya dalam jabatan tahun 2022. Jadi Bapak Ibu bisa nanti melakukan registrasi. Nah, ketentuannya UTN-nya belum sebanyak 4 kali, misalnya 3 kali atau 2 kali kemarin tapi belum lulus. Nah, tetapi Bapak Ibu tidak bisa langsung mengikuti UP. Di sini Bapak Ibu harus yang PLPG ya, yang alumni PLPG yang sudah pernah mengikuti PLPG itu tidak bisa langsung mengikuti UP ya. UP atau bahasanya itu retaker yang tidak lulus PPG. Nah, dia hanya mengulang UP-nya saja misalnya. Nah, itu retaker disebutnya. Tetapi untuk PLPG tidak bisa langsung ke situ karena prosesnya pun beda ya Bapak Ibu ya. Kalau PLPG kan dilakukan hanya beberapa minggu, mungkin hanya 2 minggu kalau tidak salah ya. Sedangkan untuk yang PPG itu dilakukan sebanyak berapa bulan itu ya, 3 bulan mungkin ya. Nah, jadi beda Bapak Ibu ya, proses pendidikannya pun beda, makanya dia tidak bisa langsung mengikuti UP. Jadi dia harus mulai awal mengikuti PPG. Seleksi dulu ya, seleksi, habis itu nanti masuk peserta PPG, menjalani masa studinya. Nah, habis itu baru bisa mengikuti UP. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada 2 info penting ya, yang tambahan info penting ya, yang untuk masalah penjaringan PPG dalam jabatan tahun 2022 ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, guru TMT yang di atas 2015, dan juga ada guru yang pernah mengikuti PLPG, jadi bisa ikut. Nah, setelah di poin 1, 2, 1, 2 dan 3 ini Bapak Ibu merasa wah saya bisa ini mengikuti ya. Nah, Bapak Ibu persiapkan aja, nanti sering-sering dicek di ini untuk meregistrasinya di ppg.kemdikbud.go.id juga. Bapak Ibu kan ini ada nih sebelah kanan atas ini, nah login SIM PKB. Jadi Bapak Ibu bisa langsung login ke sini Bapak Ibu ya. Nah, kalau diklik, misalnya kita klik, maka kita diarahkan untuk, nah ini masuk sini Bapak Ibu ya. Nah, nanti registrasinya di sini. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik di login SIM PKB yang warna oranye ini ya, yang di kanan atas ini, nah Bapak Ibu bisa melakukan registrasinya di sini. Nah, terus apa sih yang harus dipersiapkan Bapak Ibu ya? Nah, yang harus dipersiapkan Bapak Ibu untuk melakukan registrasi di sini Bapak Ibu ya. Nah, sebentar. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu tadi merasa layak di sini ya, masuk aja gitu ya kategori ini untuk yang seleksi administrasi yang saya jelaskan tadi. Bapak Ibu bisa mempersiapkan ketika Bapak Ibu mau melakukan registrasi, Bapak Ibu bisa mempersiapkan beberapa berkas ya Bapak Ibu ya. Misalnya contoh yang di sini adalah ijazah Bapak Ibu, hasil pindah scan. Jadi Bapak Ibu silakan aja ya di apa namanya yang asli ataupun fotokopi ya, di scan. Misalnya fotokopi harus ada legalisirnya dari perguruan tinggi, itu di scan Bapak Ibu ya. Nah, untuk S1, ijazah S1-nya. Habis itu siapkan juga hasil pindah yang terscan SK pengangkatan pertama Bapak Ibu. Untuk yang misalnya ya yang dari swasta, itu berarti pengangkatannya kan oleh ketua yayasan. Nah, ini ada di poin 3 ini Bapak Ibu ya, yang A, B, C, D yang ini. Nah, untuk yang PNS kan misalnya ini dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota atau BKD untuk yang PNS. Terus untuk guru yang yayasan tadi ya, ini ketua yayasan. Kalau misalnya guru yang bukan PNS, misalnya guru honor sekolah, bisa dari yang mengetahui itu bisa dari Dinas Pendidikan Bapak Ibu ya, misalnya kepala dinas yang menandatangani bisa. Nah, itu SK-nya di scan, SK pertama itu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu scan juga
SK pembagian tugas mengajar Bapak Ibu ya, 2 tahun terakhir. Nah, SK pembagian tugas mengajar ini biasanya kan per semester. 1 tahun itu kan ada 2 semester, berarti ada 4 sini ya yang perlu Bapak Ibu anukan ya, yang perlu Bapak Ibu siapkan nanti kan 2 tahun ya. Nah, terus hasil pindai scan akta fakta ya, fakta integritas. Yang terakhir adalah hasil pindai scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Biasanya nanti ketika Bapak Ibu masuk ke login SIM PKB ini Bapak Ibu ya, yang untuk proses registrasi yang di sini. Nah, nanti ada Bapak Ibu ya, itu menu untuk mendownload format ini, fakta integritas. Tinggal nanti Bapak Ibu mengisikan aja nanti, misalnya nama dan lain sebagainya. Di situ sudah ada formatnya. Setelah itu Bapak Ibu print, kasih materai, tanda tangan, baru scan. Nah, setelah proses ini Bapak Ibu siapkan ya, proses scanning tadi Bapak Ibu siapkan. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal selanjutnya itu yaitu di proses upload Bapak Ibu ya. Nah, ini tata cara pendaftarannya ya, Bapak Ibu masuk ke PBG dalam jabatan tahun 2022 melalui ini ya, ini linknya Bapak Ibu ya, yang ada di layar Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu langsung aja, kalau sudah Bapak Ibu tampil laman seperti ini, Bapak Ibu langsung lihat aja di kanan atas ini Bapak Ibu ya, login SIM PKB. Nah, kalau Bapak Ibu klik itu, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Nah, ini masukkan aja menggunakan SIM PKB Bapak Ibu. Bisa juga sih menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu ya. Nah, kalau menggunakan akun belajar ID-nya kan sini tidak ada ya Bapak Ibu ya, tapi kita bisa masuk ke portal SIM PKB-nya. Nah, linknya ada di bawah Bapak Ibu ya. Kalau nanti Bapak Ibu mau masuk menggunakan akun belajar ID boleh ya. Nanti login dulu, tapi bukan langsung ke sini Bapak Ibu ya. Yang di sini, yang di website PPG-nya tadi itu, di sini tidak ada. Jadi kita ke sini, ke login SIM PKB, ada linknya di bawah ya Bapak Ibu ya, di deskripsi. Bapak Ibu klik aja. Nah, di sini ada kan Bapak Ibu ya, masuk menggunakan akun belajar ID, kita klik, kita coba ya Bapak Ibu ya. Nah, saya akan menggunakan akun belajar ID saya ya, ini Bapak Ibu ya, akun belajar ID. Bentar, saya akan memasukkan passwordnya. Oke. Nah, setelah kita sudah masuk menggunakan akun belajar ID, maka kita akan ada tampilan seperti ini. Tidak masalah Bapak Ibu ya, tinggal klik aja muat ulang. Nah, maka akan masuk sudah Bapak Ibu ya ke akun SIM PKB kita. Jadi kalau Bapak Ibu login sini ya, misalnya Bapak Ibu sudah lengkap nih semua ya, sudah di scan tadi yang kayak seperti ini, yang SK pengangkatan tadi, ijazah, SK pembagian tugas, semuanya itu sudah di scan. Bapak Ibu tinggal langsung aja ini login SIM PKB pojok kanan atas ini Bapak Ibu ya. Nah, tinggal klik. Maka kalau Bapak Ibu sudah login tadi di sini ya, login SIM PKB dengan akun belajar ID tadi ya, maka di sini otomatis akan masuk juga Bapak Ibu. Nah, di sini kan juga ada nih pemberitahuannya. Saat ini aplikasi SIM PKB bisa masuk menggunakan akun belajar ID. Nah, dan info yang terbaru, nah ini Bapak Ibu ya, yang ditunggu-tunggu, yaitu registrasi calon peserta PBB dalam jabatan tahun 2022 akan dimulai tanggal 10. Nah, jadi nanti kalau sudah tanggal 10, maka di sini ada menu Bapak Ibu yang untuk registrasi. Nanti termasuk juga memindai mengupload ya, bukan memindai, mengupload seperti ijazah tadi, SK pengangkatan, pembagian tugas, dan juga fakta integritas Bapak Ibu. Nah, nanti juga kan Bapak Ibu nanti akan disuruh nanti di sini ya, disuruh memilih jurusannya ya, yang sesuai Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu misalnya nanti ya, Bapak Ibu misalnya ya mengajar di SD, tetapi pas Bapak Ibu pilih ya di situ untuk jurusan Bapak Ibu misalnya tidak ada, Bapak Ibu bisa klik lainnya. Nah, karena kalau tidak dipilih itu tidak akan tersimpan nanti. Nah, jadi Bapak Ibu ketika memilih sampai atas sampai bawah dicari tidak ada nih jurusan Bapak Ibu. Misalnya S1 pendidikan apa gitu ya, tidak ada di situ pilihannya untuk guru SD misalnya. Bapak Ibu boleh aja klik lainnya. Nanti biar
pusat yang langsung menyeleksi berkas Bapak Ibu. Kalau memang dilihat ijazahnya sesuai aja, ya insya Allah Bapak Ibu nanti akan lulus seleksi administrasi. Jadi harus dipilih Bapak Ibu ya, pilih aja lainnya kalau memang benar-benar tidak ada jurusan yang dipilih. Nah setelah itu, proses registrasi Bapak Ibu lakukan, maka langkah selanjutnya tinggal menunggu ya. Nah di sini ada Bapak Ibu ya jadwal. Nah ini jadwalnya Bapak Ibu. Pengumuman. Nah untuk pengumuman pendaftaran kan itu tanggal 3 Februari Bapak Ibu ya. Nah pendaftaran nanti dan pengirim berkas itu langsung ya Bapak Ibu dari tanggal 10 sampai 23 Februari. Lumayan lama Bapak Ibu waktunya, ada 13 hari ya, lumayan. Jadi silahkan Bapak Ibu beritahu informasi ini ke teman-teman yang lain yang memang belum tahu. Jadi supaya nanti di satu sekolah itu tadi kan kita ada barengannya Bapak Ibu ya. Ketika proses PPG kan kalau ada teman satu sekolah kita kan kita lebih enak. Ketika kita sendiri agak susah nanti ya. Kalau ada teman yang satu sekolahan kan bisa berbagi lah nanti istilahnya Bapak Ibu ya, ketika proses PPG-nya. Misalnya nanti ada tugas atau apa kan bisa sharing. Nah untuk perbaikan berkas nanti ada ketika pengumumannya, misalnya ditolak ya, berkas ditolak, nanti kan ditolaknya itu macam-macam Bapak Ibu ya. Ada ditolak dengan perbaikan, ada dicolok juga dengan permanen tuh ada Bapak Ibu. Kalau ditolak dengan permanen itu biasanya dia mengajukannya itu tidak sesuai ya Bapak Ibu ya. Misalnya S1 bukan kependidikan itu dipaksa dia tetap untuk registrasi. Misalnya tahun kemarin sudah registrasi, tahun ini juga registrasi, ya mungkin kan dilihat juga ya dari pusat. Jadi ini terkesan dipaksakan, maka bisa aja ditolak permanen. Nah terus setelah perbaikan berkas, misalnya Bapak Ibu ada ini misalnya SK-nya harusnya yang tahun sekian misalnya ya, dilengkapi Bapak Ibu sesuai dengan keterangannya yang perlu diperbaiki apa. Jadi Bapak Ibu jangan ketika perbaikan itu jangan diamkan Bapak Ibu ya, harus diperbaiki, karena kan untuk perbaikannya itu kan terakhir itu tanggal 25 Bapak Ibu ya. Jadi rentan 2 hari aja dari pengumuman itu, di 23 habis itu kan diumumkan di situ ya, 25 keluar. Habis itu perpar oleh petugas tanggal 10 sampai 28. Nah habis itu barulah nanti ada pengumuman hasil seleksi administrasi atau pendaftaran. Nah itu di bulan Maret, tepatnya tanggal 4. Ketika Bapak Ibu sudah seleksi administrasinya dinyatakan lengkap ya, administrasinya lengkap, maka Bapak Ibu tinggal menunggu proses PPG-nya. Nah jadi alur pendaftarannya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang perlu kita siapkan yang sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu siapkan jasanya yang asli, kalau bisa yang asli semua Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada ya fotokopi, tapi harus dilegalisir, di scan semuanya, disiapkan. Nah, untuk yang fakta integritas nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk di pendaftarannya tadi Bapak Ibu ya. Nanti tinggal di download formatnya. Nah kita langsung aja klik nanti login SIM PKB ini. Mau menggunakan akun SIM PKB bisa, menggunakan akun Belajar ID bisa. Nah ini surat edarannya Bapak Ibu ya. Nah ini yang seperti tadi yang sudah saya jelaskan Bapak Ibu yang di atas tadi ya, untuk alur pendaftarannya dan lain sebagainya. Nah jadi Bapak Ibu untuk kesempatan ini jangan disia-siakan. Ketika Bapak Ibu memang masuk kriteria ya, dipersiapkan dari sekarang berkasnya, jangan nunggu di tanggal 10. Siapkan aja dulu, scan dulu ijazah, SK pengangkatan, pembagian tugas dan lain sebagainya. Nah jadi nanti ketika tanggal 10 kan langsung aja Bapak Ibu tinggal registrasi dan upload berkasnya. Nah sambil juga Bapak Ibu cek juga di sini Bapak Ibu ya, di akun SIM PKB Bapak Ibu di sini kan ini ada ini cek validasi NIK dan NUPTK. Nah ini pastikan NIK dan NUPTK ini centang hijau Bapak Ibu ya, artinya itu valid Pusdatin.
artinya data itu sesuai sama data di Pusdatin, baik itu NIK sama NUPTK. Karena jika ini silang merah itu tandanya tidak valid Bapak Ibu ya. Kalau silang merah tandanya tidak valid, kemungkinan besar untuk kita registrasi PPG itu kemungkinan besar tidak akan bisa. Jadi memang harus diperbaiki. Cara memperbaikinya ya harus lewat operator sekolah bisa Bapak Ibu ya, dicek dapodiknya salah satu huruf saja, contohnya NIK, nomornya salah satu huruf saja tidak sesuai dengan capil, misalnya data di capil, maka akan merah di sini, dan di validasi Pusdatinnya pun akan merah. Nah, jadi mungkin itu Bapak Ibu ya, penjelasan saya secara singkat membahas tentang tata cara ya registrasi pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 sebelum nanti registrasi sebenarnya yaitu di tanggal 10. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, tetap yakin dan optimis, persiapkan berkas-berkasnya, dan jangan lupa berdoa semoga ketika ketika daftar atau registrasi nanti tidak ada hambatan dan bisa lulus seleksi administrasi dan dipanggil di tahun ini juga, sehingga bisa mengikuti proses PPG-nya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.